Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengawali aktivitas dan pekerjaan kita dan juga hari-hari kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasal 16 ayat 60. Demikian dikatakan, tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Demikian firman Tuhan. Ingatlah janji, karena janji itu adalah utang. Dan inilah yang mau ditekankan kepada setiap kehidupan orang percaya. Jangan mudah mengumbar janji, karena janji itu akan memiliki risikonya sendiri. Dan itu juga yang dihidupi oleh umat pilihan Allah. Allah selalu menjanjikan hal yang membuat umatnya itu bisa menjadi sejahtera. Allah selalu memberikan janji agar umatnya itu di dalam penyertaannya. Karena damai sejahtera itu bukan berarti hidup kita itu aman saja, tetapi hidup kita akan dilingkupi oleh berkat dan kasih karunia. Allah sudah memberikan dirinya untuk tetap mendampingi umat. Dan Allah menjanjikan bahwa umat itu akan memasuki tanah perjanjian, yaitu penuh dengan susu dan madu. Tetapi apa yang terjadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Ketika umat Allah masuk ke dalam suatu kejayaan, ternyata umat Allah tidak mengingat janji. Umat Allah itu masuk ke dalam tahap durhaka, di mana mereka mengingkari janji yang telah disepakati kepada Allah. Mereka mendukakan hati Allah dengan segala perbuatannya. Mereka melupakan Allah di dalam setiap kehidupannya. Mereka beralih kepada ilah-ilah atau Allah lain. Sehingga inilah yang membuat murka Allah terjadi atas umat. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perjanjian Allah kepada umat itu adalah kekal sebenarnya. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Yang selalu ingkar janji adalah kita. Kita umat manusia yang selalu ingkar janji kepada Allah. Sehingga kita selalu ditegur melalui setiap kehidupan kita, agar kita mau kembali mengingat itu. Namun, sebagai manusia yang tegar tengkuk, yang terkenal kepada yang menjadi satu identitas dari umat pilihan Allah itu, mereka seakan-akan sudah menjadi orang yang sombong dalam iman. Karena mereka selalu mengatakan kami adalah umat pilihan, maka tidak mungkin Allah menjauh dari kami, dan lain sebagainya. Dan itu juga terjadi kepada setiap kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ketika kita menjadi orang yang sombong iman, yang angkuh di dalam kehidupan, bahwa kita merasa kita adalah paling benar, paling baik, dan lain sebagainya, kita lupa janji Allah. Karena ketika Allah menjanjikan segala sesuatunya kepada kita, ada hal yang perlu kita lakukan. Tetap taat dan setia kepada Allah. Dan janji itu Allah berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini kita mau diingatkan dengan firman Tuhan ini. Aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu. Ini mau mengingatkan kepada kita bahwa perjanjian Allah itu terjadi kepada nenek moyang, kepada orang tua, atau orang-orang terdahulu. Dan itu tidak pernah luput dan tidak pernah terhapus sampai kepada kita hari ini. Karena penyertaan Tuhan, berkat Tuhan tidak akan pernah putus kepada kita yang percaya kepada perjanjian Allah. Ketika murka Allah terjadi kepada bangsanya, kepada umat pilihannya, Allah tidak menghapus janjinya, tetapi Allah
akhirnya meneguhkan kembali janjinya kepada umatnya ketika umat itu mau bertobat dan kembali kepada Allah. Sehingga kita harus kembalikan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Meskipun kita penuh dengan pelanggaran, meskipun kita penuh dengan dosa, maka Allah selalu menginginkan kita mengingat kembali perjanjian itu, bertobat kembali dan datang kepada Tuhan, sehingga Allah akan meneguhkan bagi kita perjanjian yang kekal. Sehingga kita mulai kembali kepada hidup baru. Maka mulailah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dosa-dosa kita tidak diperhitungkan oleh Allah jika kita mau datang kepadanya dan benar-benar dalam pertobatan. Karena janji Allah adalah janji yang teguh, janji yang kekal. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami melalui firman Tuhan yang kami dengar, bagaimana nabi yang Engkau percaya yaitu Yehezkiel untuk mensuarakan kembali kepada umatnya yang melanggar, yang ingkar, agar mereka kembali mengingat, karena Tuhan mengingat perjanjian itu. Hanya umat yang tidak mengingat. Karena itu Tuhan ajari kami untuk selalu setia dan mengingat janji itu. Karena Engkau adalah Allah yang selalu berjanji untuk menyertai, sehingga kami bisa mencapai kepada kehidupan damai sejahtera yang telah Engkau sediakan kepada kami. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan pekerjaan kami, agar kami Engkau layakkan menjalani hidup ini sesuai dengan rancangan dan kasih setiamu. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka, Engkau berikan penghiburan. Yang menghadapi pergumulan, Engkau Tuhan yang memberikan jalan keluar dan penyertaan. Terima kasih Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Horas.